Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu kembali pada mata kuliah bioteknologi kali ini meskipun pembelajarannya dilaksanakan secara sinkronus. Yang terhormat Bapak Samuel Agustrianto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, kami dari kelompok 4 kelas B akan membahas mengenai materi cloning pada hewan dan stem cell. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puput Febriani dengan NPM 222154059. Tentunya saya tidak akan sendiri dalam membahas materi kali ini. Saya ditemani dengan dua rekan saya. Ada Elisa Nuramana dengan NPM 222154088 dan Windy Anjani dengan NPM 222154090. Adapun beberapa topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai cloning pada hewan, kedua konsep stem cell, dan yang ketiga mengenai hubungan cloning dan stem cell dalam bioteknologi. Untuk mengefektifkan waktu, kita ke pembahasan pertama yaitu mengenai cloning pada hewan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Elisa Nuramana. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai cloning pada hewan. Ada yang tahu nggak apa itu cloning? Nah, cloning hewan ini merupakan duplikat yang sama dari induknya yang berarti memiliki DNA yang sama. Berdasarkan etimologi, istilah cloning atau klonasi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti klonus atau kloon yang berarti ranting, stek tunas, atau cangkok. Nah, pada hakikatnya cloning ini merupakan langkah penggandaan atau pembuatan tiruan yang persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA dari makhluk tersebut. Nah, makhluk hasil cloning ini disebut dengan clone. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis cloning. Yang pertama itu ada cloning molekuler atau dikenal juga dengan cloning DNA atau cloning gen. Yang pertama kita membutuhkan dua bahan nih. Yang pertama fragmen DNA yang memiliki gen yang diinginkan. Yang kedua ada vektor. Vektor ini sebagai kendaraannya, di mana nanti vektor ini itu akan dibelah oleh enzim retriksi dan disisipkanlah oleh enzim ligase fragmen DNA tersebut dan nantinya akan menjadi sebuah DNA rekombinan. Nah, selain itu ketika vektor ini telah berhasil ya ditransferkan ke dalam sel inang, maka vektor ini akan melakukan replikasi berbagai salinan homolog dan nanti akibatnya akan menciptakan gen-gen yang diinginkan. Selain itu, selama pembelahan sel, vektor baru dapat ditransfer ke keturunannya. Sebagai hasil dari replikasi vektor dan pembelahan sel secara berturut-turut, koloni ini dibuat dari banyak salinan identik yang mengandung banyak salinan molekul DNA rekombinan. Nah, sebagai contoh, gen resistensi antibiotik banyak digunakan sebagai gen penanda selektif. Jika gen tersebut secara tidak sengaja ditransfer ke dalam bakteri yang bersifat menular, maka organisme tersebut akan menjadi resistan terhadap antibiotik tertentu. Oke, yang selanjutnya ini ada cloning organisme atau disebut juga dengan cloning reproduktif. Nah, tujuan dari cloning reproduktif ini yaitu menghasilkan individu yang memiliki genom yang persis dengan individu yang dianggap sebagai donor. Nah, ini seringkali digunakan dalam upaya menghasilkan salinan dari hewan ternak atau hewan peliharaan yang memiliki genetik yang diinginkan. Nah, contoh dari cloning organisme ini apa teman-teman? Yap, betul sekali. Yaitu adalah domba Dolly. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini itu ada sebuah gambar ya, di mana yang pertama ini ada disiapkannya domba untuk diambil kelenjar mamae dari domba betina.
Nah, terus yang satunya lagi itu untuk diambil sel telur yang ada di ovarium domba betina yang satu lagi. Jadi kita menyiapkan dua domba nih, domba yang diambil kelenjar mamainya dan domba yang diambil sel telur yang ada di ovarium betinanya. Yang pertama, ini ketika mengambil kelenjar mamae itu akan diambil nih nukleus donornya. Sedangkan yang mengambil sel telur ini akan diambil sel telurnya, dan nanti pada akhirnya itu nukleus dan juga sel telur ini akan digabungkan. Dua sel ini akan disatukan menggunakan sengatan listrik gitu. Nah, dimana nantinya ini akan menjadi menyatu ya. Dua sel ini menjadi satu dan nantinya ini akan terus aktif membelah sehingga membentuk embrio. Nah, nanti ketika sudah membentuk embrio, maka embrio ini akan dimasukkan ke dalam rahim uterusnya domba. Domba yang satu lagi. Jadi nambah nih, kita nambah 3 domba. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam domba yang ketiga, maka embrio akan berkembang di rahim domba yang ketiga ini. Nah, nanti akan menghasilkan seekor domba doli. Nah, domba doli ini merupakan domba hasil cloning. Oke, yang ketiga ini ada cloning terapi atau cloning terapeutik. Nah, cloning terapeutik ini merupakan sebuah proses cloning untuk menghasilkan sel punca atau sel dewasa untuk diaplikasikan pada pengobatan dan penelitian. Betul ya? Nah, cloning terapeutik ini dapat dilakukan dengan menggunakan sel somatik dewasa sebagai sumber inti sel untuk ditransfer ke ovum yang atau denuklease. Oke, yang selanjutnya ini adalah tujuan utama dari proses cloning ini bukan berarti untuk menciptakan manusia yang baru, tetapi untuk mendapatkan sel batang yang dapat digunakan untuk mempelajari perkembangan manusia dan menyembuhkan penyakit. Nah, cloning terapeutik juga itu menggunakan teknologi SCNT yang dimana merupakan bagian dari terapi sel punca yang bertujuan untuk menghindari adanya reaksi penolakan terhadap sistem imun pasien pada saat dilakukan terapi menurut Sari 2023. Nah, sel-sel ini bersifat pluripoten, di mana pluripoten ini bisa dari satu sel tersebut itu bisa menjadi sel apapun, namanya disebut juga dengan sel batang. Nah, ini nanti akan bersambung ya dengan stem cell yang akan dijelaskan secara detail ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman pada gambar terkait cloning terapeutik pada manusia, di mana kita akan menyiapkan 3 manusia ya. Yang pertama, manusia pertama ini akan diambil inti selnya. Yang manusia kedua ini akan diambil sel telurnya. Nah, nanti sel telur dan juga sel inti sel ini akan disatukan dan ketika sudah menyatu mereka akan membelah menjadi embryonic stem cell. Nah, perlu diingat ya teman-teman, stem cell ini merupakan sel puncak yang bersifat pluripoten, di mana sel ini bisa berubah menjadi sel yang lebih spesifik. Ada 5 contoh di sini terkait tentang stem cell ini akan berubah menjadi apa saja. Yang pertama, pancreatic islet cell, hematopoietic cell, cardiomyocytes, neuron, hepatocytes. Nah, itu kan ada 5 contoh ya. Namun, ketika nanti embryonic stem cell ini dimasukkan atau ditransplantasikan yang kompatibel, transplantasi kompatibel secara imunologikal kepada manusia yang ketiga. Seperti itu ya teman-teman gambaran terkait cloning terapeutik pada manusia. Oke, yang selanjutnya ada teknik cloning ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada embryo splitting atau pembelahan embrio. Nah, pada teknik ini kumpulan dari totiproten pra-embrio sebelum diletakkan ke dalam resipien maka dipilah menjadi 2 yang kemudian menghasilkan 2 embrio yang identik.
Cara ini sering digunakan untuk menghasilkan kembar identik. Yang kedua ada blastomer dispersal. Nah, dispersal ini merupakan teknik yang dimulai dengan cara pemisahan mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit atau sel-sel awal membentuk bola yang berisi cairan. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga itu ada nuclear transfer atau somatic cell nuclear transfer atau SCNT, di mana di teknik ini kita membutuhkan dua sel, yaitu sel donor dan juga sel telur. Nah, ada 6 tahapan dalam SCNT ini. Yang pertama ini ada penyediaan ovum yang sudah matang tentunya ya. Yang kedua, pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum atau enucleation. Nah, yang ketiga ini ada transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum nuklease. Yang keempat ini ada aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik. Yang kelima ini ada kultur embrionya secara in vitro. Dan yang keenam ini ada transfer embrio yang sudah dikloning ke dalam induk resipien. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi cloning pada hewan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elisa yang telah memaparkan materi mengenai cloning pada hewan. Selanjutnya mengenai konsep stem cell yang akan dibahas oleh saya sendiri. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang sejarah, jenis-jenis, dan pemanfaatan stem cell, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi stem cell. Secara istilah, stem cell berarti sel batang atau sel induk. Tetapi dalam buku-buku biologi, biasanya stem cell ini jarang digunakan, tetapi memakai istilah sel punca. Sedangkan menurut bahasa, stem cell adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi dan menjadi awal mula pertumbuhan sel yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Sehingga stem cell memiliki fungsi sebagai sistem perbaikan. Berikutnya, mengenai karakteristik stem cell. Stem cell memiliki dua karakteristik, yaitu sep regenerat dan diferent. Sep regenerat adalah kemampuan sel untuk meregenerasi atau memperbaharui selnya sendiri melalui pembelahan sel. Sedangkan diferent adalah kemampuan berdiferensiasi atau berkembang menjadi sel yang lebih spesifik, seperti menjadi sel saraf, sel otot, dan lain-lain. Berikutnya mengenai sejarah perkembangan stem cell. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di PPT atau makalah yang sudah kami buat. Konsep stem cell hematopoietik itu pertama kali dikenalkan oleh ahli histologi dari Rusia yang bernama Alexander Maximov pada tahun 1908. Konsep tersebut mulai memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang konsep tersebut, sehingga adanya penemuan-penemuan baru pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya pada tahun 1981, di mana Martin Evans dan kawan-kawan itu menciptakan tikus transgenik, sedangkan Gail Martin itu menciptakan istilah embryonic stem cell dari tikus. Kemudian setelah dari embryonic stem cell dari tikus berkembang menjadi embryonic stem cell dari manusia. Tetapi embryonic stem cell dari manusia ini menciptakan adanya perdebatan-perdebatan tentang etika pemakaian embryonic stem cell manusia, sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan yang membatasi untuk penggunaan embryonic stem cell manusia. Selanjutnya, penemuan dan penelitian-penelitian tentang konsep stem cell ini terus berlanjut dan berkembang dari tahun ke tahun gitu. Contohnya, pada tahun 2007, Shinya Yamanaka dan Kazutoshi Takahashi itu menemukan iPSCs, di mana stem cell ini menggantikan dari embryonic stem cell untuk penggunaannya. Contoh penggunaannya itu ada retina 3 dimensi, kemudian ada pengobatan penyakit Parkinson, kemudian uji klinis terapi, dan lain-lain.
Selain itu, para ilmuwan yang telah menemukan konsep-konsep stem cell seperti Martin dan Shinya Yamanaka itu diberikan hadiah Nobel dalam bidang fisiologi dan kedokteran. Berikutnya jenis-jenis stem cell berdasarkan kemampuan diferensiasinya yang terbagi menjadi 5. Pertama, totipotent stem cell. Totipotent stem cell ini diperoleh dari zigot yang telah difertilisasi dan pada tahap sel blastomer sampai tahap morula. Kemudian totipotent stem cell akan berdiferensiasi menjadi sel somatik dan sel ekstra embrionik. Yang kedua ada pluripotent stem cell. Pluripotent stem cell ini diperoleh dari sel somatik dewasa yang kemudian akan diprogram dan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu extrodem, endodem, dan metodem. Kemudian yang ketiga multipotent stem cell. Multipotent stem cell ini memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang ada dalam satu jaringan. Contohnya, sel sumsum tulang yang akan membentuk berbagai jenis sel darah. Nah, kemudian oligopotent stem cell yang merupakan bagian dari multipotent stem cell, tetapi saya tuliskan secara terpisah karena oligopotent stem cell ini akan membentuk sel yang ada dalam jaringan tapi hanya membentuk satu sel saja, seperti sel sumsum tulang jenis progenitor limfoid yang akan membentuk sel darah putih. Kemudian yang terakhir ada unipotent stem cell di mana memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi satu jenis sel yang lebih spesifik. Contohnya, sel puncak otot akan membentuk sel otot saja. Selanjutnya, jenis-jenis stem cell berdasarkan sumbernya yang terbagi menjadi 4, yaitu embryonic stem cell, adult stem cell, prenatal stem cell, dan iPSCs. Pertama ada embryonic stem cell atau sel puncak embrionik yang berasal dari embrio pada tahap blatokista dan bersifat pluripotent. Sel puncak embrionik ini akan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu extodem, metodem, dan endodem. Dua, ada adult stem cell atau sel puncak dewasa yang diperoleh dari berbagai jenis jaringan yang ada di dalam tubuh dan bersifat multipotent. Ada 6 jenis yang termasuk ke dalam stem cell ini. Yang pertama ada hematopoietic stem cell, yang kedua mesenchymal stem cell, yang ketiga neural stem cell, yang keempat epithelial stem cell, yang kelima satellite cell, dan yang keenam ada dental pulp stem cell. Hematopoietic stem cell atau HSCs diperoleh dari sumsum tulang, darah perifer, dan darah tali pusat yang akan berdiferensiasi menjadi semua jenis sel darah. Sedangkan mesenchymal stem cell diperoleh dari sumsum tulang, jaringan adiposa, dan jaringan tali pusat, sehingga akan berdiferensiasi menjadi sel-sel tulang atau osteoblast, sel-sel lemak, dan sel-sel tulang rawan. Kemudian neural stem cell yang diperoleh dari subventrikular otak dan hipokampus akan berdiferensiasi menjadi neuron, astrosit, dan oligodendrosit. Sedangkan epithelial stem cell yang diperoleh dari sel kulit dan usus akan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel epitel. Selanjutnya, satellite cell yang diperoleh dari sel otot rangka akan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel otot atau myoblast. Sedangkan dental pulp stem cell atau DPSCs yang diperoleh dari gigi susu pada anak-anak akan berdiferensiasi menjadi sel-sel tulang dan sel saraf. 3. Ada prenatal stem cell atau sel puncak prenatal yang diperoleh dari jaringan pada embrio atau janin sebelum masa kelahiran. Biasanya bersifat multipotent atau pluripotent sehingga hanya bisa berdiferensiasi menjadi sel somatik saja. Di sini ada contohnya. Contohnya adalah stem cell yang berasal dari jaringan ikat Wharton's jelly pada bagian tali pusat. Kemudian ada stem cell dari umbilical cord ball atau
darah tali pusat, kemudian ada stem cell dari plasenta, kemudian ada stem cell dari amniotic fluid atau cairan ketuban, stem cell dari amniotic membran atau amnion, lapisan membran amnion bayi gitu. Kemudian stem cell dari chorion leaf. Jenis stem cell yang terakhir yaitu induced pluripotent stem cell atau iPSCS yang merupakan hasil reprogramming sel somatik dewasa untuk kembali ke keadaan pluripotent sehingga dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh. Biasanya jenis sel ini digunakan untuk mengganti penggunaan sel punca embrionik manusia yang melibatkan 4 faktor Yamanaka. Selanjutnya, pemanfaatan stem cell dalam bidang bioteknologi. Ada yang bersifat secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, untuk pemanfaatan stem cell secara langsungnya itu seperti bone marrow transplantation atau transplantasi sumsum tulang yang rusak akibat kemoterapi, kemudian ada terapi regeneratif, terapi cedera sumsum tulang belakang, pengobatan diabetes, rekayasa jaringan, dan untuk cloning terapeutik yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh rekan saya. Sedangkan untuk pemanfaatan secara tidak langsungnya seperti disease modeling atau model sebuah penyakit seperti model penyakit neuron gitu. Kemudian yang kedua ada drug development dan toxicitas testing atau pengembangan obat dan pengujian nilai toksisitas suatu obat atau bahan kimia. Yang ketiga ada untuk penelitian genetik ya, dan yang keempat untuk fertilisasi in vitro yang biasanya dimanfaatkan untuk pasangan-pasangan yang susah untuk mendapatkan keturunan. Setelah kita mengetahui tentang definisi, karakteristik, sejarah perkembangan, jenis-jenis, dan tadi terakhir pemanfaatan stem cell, kayaknya kurang afdol deh kalau kita tidak berbicara tentang kelebihan dan kekurangan pemakaian stem cell. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa kelebihan. Yang pertama, stem cell memiliki potensi regeneratif yang tinggi. Kemudian berguna untuk mengobati penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Selanjutnya berperan dalam transparansi sumsum tulang untuk pengobatan kanker darah. Ada sebagai pemodelan penyakit dan pengembangan obat untuk peneliti tanpa adanya resiko langsung pada manusia gitu. Dan yang terakhir, kelebihan terakhir nih, ada potensi memperpanjang usia pasien yang mengidap penyakit kronis seperti kanker. Sedangkan ada pun kekurangannya nih pemakaian stem cell. Yang pertama ada risiko pembentukan tumor atau kanker akibat diferensiasi stem cell yang tidak terkendali di dalam tubuh. Terus adanya penolakan imun tubuh akibat sel transplantasi yang tidak cocok. Kemudian ya ini nih yang menjadi perdebatan karena menimbulkan kontroversi etis dan legalitas terkait penggunaan stem cell, terutama stem cell embrionik yang sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya, teknologi yang mahal dan kompleks sehingga sulit digunakan untuk masyarakat luas. Jadi, kalau misalnya kita tidak punya uang, ya tidak bisa menggunakan stem cell gitu untuk pengobatan penyakit kita. Kemudian terakhir kekurangannya yaitu terapi masih dalam tahap uji klinis dan belum dapat disebarluaskan. Selanjutnya, pembahasan terakhir mengenai hubungan cloning dan stem cell dalam bioteknologi yang akan disampaikan oleh rekan saya Windy Anjani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai penggunaan embrio manusia dan hewan pada stem cell. Pada sel punca embrionik atau biasa disebut ESC, sel punca ini diambil dari embrio yang berusia 5-6
hari atau biasa disebut Blatokista. ESC ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi hampir semua jenis sel di dalam tubuh, sehingga menjadikan sangat berharga untuk penelitian dan terapi regeneratif. Penelitian menggunakan ESC bertujuan untuk mengembangkan terapi dalam penyakit regeneratif seperti Parkinson, diabetes, dan spinal cord injuries. Penggunaan embrio manusia menimbulkan pertanyaan etis, terutama terkait dengan status moral embrio dan hak individu. Ini menjadi topik perdebatan di banyak negara. Selanjutnya yaitu model penelitian. Embrio hewan seperti tikus digunakan sebagai model untuk memahami perkembangan dan fungsi sel punca. Penelitian ini membantu ilmuwan mempelajari mekanisme penyakit dan pengembangan terapi baru. Sel punca yang diambil dari embrio hewan digunakan untuk penelitian dan pengembangan obat. Mereka memiliki kesamaan genetik yang memungkinkan pengujian yang lebih efektif sebelum diterapkan kepada manusia. Beberapa penelitian berfokus pada penggunaan sel punca hewan untuk transplantasi hewan atau jaringan ke dalam tubuh hewan lain yang bisa menjadi langkah awal sebelum percobaan pada manusia. Selanjutnya yaitu materi mengenai perbedaan embrio manusia dan embrio hewan. Yang pertama yaitu berdasarkan komposisi genetik, di mana embrio manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang yang berasal dari kombinasi antara sel telur dan sel sperma. Genetik ini akan menentukan semua karakteristik fisik dan juga biologis. Sedangkan pada embrio hewan memiliki jumlah yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Contohnya pada tikus yaitu terdapat 40 kromosom. Genetik pada hewan itu unik tergantung pada spesiesnya. Yang kedua yaitu berdasarkan tahap perkembangannya, di mana pada embrio manusia biasanya mengalami tahap perkembangan dimulai dari zigot, merula, dan Blatokista dalam waktu 5-6 hari setelah pembuahan. Sedangkan pada embrio hewan yaitu dengan tahapan yang serupa tetapi dengan waktu dan proses spesifik dapat berbeda tergantung pada spesiesnya. Misalnya pada embrio ikan atau unggas mungkin akan lebih cepat. Yang ketiga yaitu berdasarkan plasenta dan nutrisi, di mana pada embrio manusia memiliki plasenta yang kompleks yang menghubungkan antara janin dengan ibu untuk pertukaran nutrisi dan juga oksigen. Sedangkan pada hewan yaitu jika pada hewan mamalia memiliki plasenta, tetapi pada hewan lain seperti unggas memiliki cara lain untuk memberi nutrisi pada embrio seperti telur yang mengandung kuning telur. Yang keempat yaitu berdasarkan kemampuan berdiferensiasi. Pada embrio manusia yaitu memiliki potensi yang tinggi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh manusia yang memberikan peluang untuk terapi regeneratif. Sedangkan pada hewan yaitu sama memiliki potensi diferensiasi yang tinggi, tetapi penggunaan dalam penelitian seringkali lebih diterima secara etis. Selanjutnya yaitu materi mengenai potensi komersial pada terapi stem cell. Terapi stem cell merupakan salah satu inovasi terbesar dalam dunia kedokteran modern. Terapi stem cell telah menunjukkan potensi yang luar biasa dalam berbagai bidang medis yang diantaranya pengobatan penyakit degeneratif, pemulihan cedera tulang dan sendi, penyakit autoimun, alternatif terapi di masa depan, dan banyak digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa contoh potensi komersial terapi stem cell pada penyakit degeneratif. Yang pertama, stem cell digunakan dalam pengobatan penyakit diabetes. Yang kedua, stem cell digunakan untuk pengobatan penyakit stroke. Dan yang ketiga yaitu stem cell digunakan dalam pengobatan penyakit jantung. Terima kasih kepada Windy yang telah memaparkan materi mengenai hubungan cloning dan stem cell dalam bioteknologi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi pada presentasi kali ini. Cloning hewan adalah proses
proses menghasilkan individu yang identik dengan induknya secara genetik melalui reproduksi aseksual dan terdiri dari 3 jenis, yaitu cloning DNA, reproduksi, dan terapeutik. Sedangkan stem cell adalah sel yang belum berdiferensiasi dan menjadi awal mula pertumbuhan sel yang menyusun keseluruhan tubuh organisme, yang memiliki 2 karakteristik, yaitu step regenerat dan diferens. Jenis stem cell ada 2 berdasarkan kemampuan diferensiasinya dan sumbernya. Kemudian stem cell juga dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung seperti pengobatan penyakit diabetes, stroke, pemodelan penyakit neuron, dan sebagainya. Tidak terasa, presentasi mengenai materi cloning pada hewan dan stem cell telah selesai. Materi demi materi telah kami bahas dan kesimpulan telah disampaikan. Jadi, jika kalian ingin ada yang didiskusikan dengan kami, silahkan tinggalkan komentarnya yang dilengkapi dengan identitas di kolom komentar Google Classroom. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.